tidak ada yang perlu diklarifikasi karena basis desain ini rekayasa yang tidak pernah ada nyambung-nyambungnya. Jadi ini lebih tepat disebut cerpen, yang cerpen itu mencatut nama saya, mencatut foto saya, dan menjadikan saya objek penguntit. Jelas itu adalah fitnah yang didesain untuk berjuang terhadap sebuah lembaga, tapi caranya salah. Sepertinya terjemahan otak kotornya si buzzer ini disangka bisa dituduhkan atau direkatkan kepada saya. Halo Tribuners, hari ini saya Via Theokonibili. Hari ini saya Via Theokonibili mau berbincang nih bersama dengan Mbak Salsabila Syaira yang udah ada di samping saya. Nah, kita mau ngobrol-ngobrol santai sekaligus kita mau mengklarifikasi isu-isu yang saat ini sedang beredar secara bebas dan meluas di media sosial. Sebelum itu saya mau nyapa dulu Mbak Salsabila yang udah ada di samping saya. Selamat sore, kita ketemu sore hari nih saat ini. Apa kabar Mbak? Saya baik. Di sore yang indah ini Kavia ketemu dengan Kavia dan teman-teman, terima kasih. Berarti kondisi sekarang baik, berarti kita udah siap nih ya ngobrol-ngobrol bareng. Sejak awal nasib ini menimpa saya tidak pernah ada dalam posisi yang lemah, hancur, ataupun lebur. Jadi memang dalam posisi yang lebih ke kayak apa yang harus dilakukan melawan rekayasa ini. Oke. Nah, untuk tahu pusing kenapa sampai Mbak Salsabila pusing ini, kita mau tahu dulu. Mungkin kita kasih kesempatan buat klarifikasi kali ya. Apa nih sebenarnya yang sedang beredar di media sosial ini, gimana sih ceritanya gitu, Mbak? Oke. Sebetulnya tidak ada yang perlu diklarifikasi karena basis desain ini rekayasa yang tidak pernah ada nyambung-nyambungnya. Jadi ini lebih tepat disebut cerpen, yang cerpen itu mencatut nama saya, mencatut foto saya, dan menjadikan saya objek penguntit. Apa yang perlu diklarifikasi? Tidak ada sambungan satu sama lain antara informasi yang dicetuskan melalui tweet itu, baik dari satu sampai akhir, gak ada nyambungnya sama sekali. Bukan sebuah gambar yang menceritakan sebuah peristiwa atau situasi, begitu. Jadi jelas itu adalah fitnah yang didesain untuk berjuang terhadap sebuah lembaga, tapi caranya salah. Menggunakan saya, mungkin karena para buzzer saya sebut ya, karena populer kan yang akun-akun anonimus yang jadi whistleblower isu-isu di dunia politik, environment politik ya disebutnya buzzer. Dan memang mereka mungkin paham bahwa femme fatale gitu ya, bahwa perempuan itu selalu dianggap bencana. Itu bahasa Prancisnya, femme itu perempuan, fatale itu adalah bencana, yang seringkali untuk mengganggu kekuasaan, menggeser kekuasaan, atau menimbulkan persepsi yang mengkeoskan situasi itu menggunakan perempuan. Cuma saya dalam kesempatan ini pengen bilang, kalau memang mereka punya persepsi itu, pertama salah menerjemahkan teori, kedua juga salah menentukan objek. Saya bukan objek perempuan yang sepertinya terjemahan otak kotornya si buzzer ini disangka bisa dituduhkan atau direkatkan kepada saya. Oke, nah kita mungkin ngobrolin awal dari informasi itu beredar ya. Waktu dapat informasinya itu, pertama kali tahu langsung pas lagi scrolling atau ada yang kasih tahu? No, aku lagi tidur, tiba-tiba ada salah satu sahabat lama di jurnalis, teman jurnalis juga, kirim posting di WhatsApp, Sal, ada apa tuh di Twitter lo? Katanya. Gue udah lama banget kebuka Twitter, bahkan nggak pernah posting gitu. Jadi saya punya Twitter Salsabila SRD. Itu ya kalau lagi pengen aja, tapi udah yang kayak Twitter tuh apa sih, untuk pantau politik aja, nggak pernah untuk sebagai eksistensi gitu ya.
Enggak, bukan postingan katanya. Akun rakyat jelata @dimdim0783. Aku cek, what? Aku bilang gitu. Dari situ aku sebut itu sebagai crisis hour, 15 jam. Sejak aku lihat tweet itu, aku tidak keluar kamar, tidak berinteraksi dengan siapapun, tidak tidur sampai pagi. Karena, dan bukan untuk meratapi, tapi otak aku tuh kayak mesin yang muter, ini kok bisa begini, dan kenapa aku pantau terus dari pertama kan, pas aku lihat itu baru 1 jam diposting, dan aku pantau terus, loh kok responnya kok percaya gitu. Pas aku cek akunnya, oh ternyata dia memang getol giat membocorkan informasi yang dianggap valid tentang lembaga ini yang selama ini selalu bisa dimakan media dan emang bergulir. Tapi kali ini harus saya sampaikan bahwa ini tidak benar dan tidak akan bergulir karena memang basisnya adalah kebohongan, fitnah dan rekayasa yang didesain dengan sangat kejam, jahat dan zalim kalau aku bilang gitu. Jadi 15 jam pertama dalam hidup di usia selama ini hidup 28 tahun, inilah krisis terpanjang yang aku hadapi. Baru kemudian setelah itu aku punya rencana menemui Bang Novel, baru aku di situ berangkat ke Jakarta dan keluar dari rumah tanpa ada informasi percakapan dengan satupun pihak keluarga. Oke. Jadi selama 14 jam tadi, 15 jam memikirkan ini langkah apa yang harus diambil, akhirnya langkah pertama adalah bertemu dengan Pak Novel Baswedan. Dan sebetulnya nggak langsung segampang itu sih, nggak langsung segampang itu. Jadi ketika aku melihat Bang Novel Baswedan meretweet, bikin caption, dan love gitu ya, aku punya ikhtiar, niat untuk minta tolong ke beliau, mendengarkan saya dan membantu saya mematahkan fitnah buzzer yang didesain menurut saya kacau tapi dipercaya publik, dan memang karena punya kredibilitas sebelumnya yang bergulir gitu ya. Tapi kali ini salah. Nah akhirnya saya menemui beberapa rekan saya yang bisa dilihat di foto yang saya edarkan ke teman-teman wartawan, dan di situ ada Mas Haris, ada Pak BW, ada Mas Novel juga gitu. Di sana niat yang saya sampaikan adalah untuk meminta bantuan senior saya yang saya kontak secara personal, bahwa saya ingin minta bantuan mereka. Dan alhamdulillahnya waktu itu saya nunggu beberapa jam, nunggu 3 jam di depan rumahnya Mas Novel, karena memang Mas Novel juga masih punya kegiatan gitu ya. Kebetulan saya yang butuh ya nggak apa-apa, saya yang nunggu. Terus kemudian nunggu juga Pak BW datang, nunggu Mas Haris juga datang, hingga akhirnya ini jadi sebuah forum yang bisa membahas, ini adiknya lagi diginiin loh gitu. Kalau mau berjuang buat KPK, ayo dong sama-sama kita patahin budaya fitnah yang disebarkan oleh buzzer ini supaya ya lebih adil, lebih fair perjuangannya gitu aja sih. Oke, berarti setelah bertemu dengan tadi ada Pak Novel, ada Pak Haris juga, gimana nih? Apakah sedikit mendapatkan ketenangan setelah tadi 14 jam penuh, 15 jam penuh dengan pikiran pasti, waduh kok bisa sampai ada isu kayak gini gitu? To be honest, selama perjalanan aku menuju ke rumahnya Mas Novel, terus sambil kontak-kontakan sama senior-senior seperti Bang Haris gitu ya, dan kontakan juga sama Pak BW secara tidak langsung, ada rasa ketidakpercayaan sih sebagai seseorang. Mungkin ya mereka bakal mau bantu, kalau percaya pasti aku akan usahakan maksimal, tapi mau bantu sampai kemudian mematahkan itu mau atau tidak. Sampai akhirnya ketika aku jalanin ikhtiar maksimal, menjelaskan dengan segala bukti yang aku juga tadi sempat jelaskan kepada dirimu di balik layar, ya mereka langsung bilang oke, saya nggak mau digunakan oleh para akun anonimus ini untuk menyerang atau berjuang ataupun kemudian menggulirkan isu ini dengan cara mengorbankan kamu. Saya juga punya anak perempuan, begitu bahasanya Bang Novel. Saya nggak mau, saya percaya sama kamu, saya punya anak perempuan dan saya akan menghentikan fitnah ini. Dan itu pertemuan hanya 20 menit. Bang Novel langsung agree untuk menegakkan keadilan, kejujuran dan fakta tanpa ada paksaan, obrolan orang dewasa, obrolan orang-orang yang punya kewarasan lah yang jelas. Oke, setelah nunggu 3 jam, pembahasan 20 menit, mendapatkan sedikit ketenangan karena seenggaknya orang-orang yang
sebenarnya Mbak harapkan juga mendukung nih ternyata mendukung juga. Ya alhamdulillah, tapi nggak selesai sampai situ tuh Iya, persoalan. pasti kan. Karena buzzer ini pada akhirnya dikutip dan diambil oleh para media-media. Yang sampai hari ini video ini diambil, saya masih berjuang untuk mengkontak setiap media. Satu-satu saya kontak personal tanpa bantuan tim konsultan komunikasi manapun, bahkan lawyer saya pun posisinya ya hanya menyiapkan surat somasi gitu loh. Saya jelaskan kepada mereka, sebagian sudah meminta permohonan maaf, sebagian lagi ada yang tetap kekeh mempertahankan berita yang sebelumnya adalah fitnah dan padahal kan itu di luar kode etik jurnalistik, menolak untuk take down tapi mengeluarkan berita klarifikasi. Padahal ini saya memang harus bijaksana, ya udahlah win-win solution. Tapi di satu sisi mungkin saya akan ada ikhtiar untuk ketemu dengan Dewan Pers untuk memasukkan gagasan atau masukan bahwa mungkin saja tidak hanya saya yang dibeginikan soal isu-isu di daerah misalnya dan punya hambatan yang sama. Jadi sampai hari ini saya masih berjuang. Oke. Mencoba nggak sih mencari si pemilik akun yang nyebarin gosip itu, Mbak? Kebetulan karena saya bukan anak pejabat, saya juga bukan orang yang punya kekuasaan, tidak punya financial support yang bisa melakukan segala hal. Saya sejauh ini ikhtiarnya adalah ikhtiar administratif gitu ya, bersurat terhadap pihak-pihak media misalnya, kemudian juga ikhtiar secara persuasif memberikan informasi, klarifikasi di media sosial, komunikasi dengan semuanya dan sebagainya. Dan jika saya ditanya apakah tahu, saya belum tahu pasti, karena yang namanya pasti harus bisa nyebut orang dan bisa menentukan siapa tanpa harus bisa diragukan. Tapi sejauh ini kalau ditanya apakah ingin tahu, ya pengen banget gitu ya. Kalau bisa, kenapa sih lo gitu? Kok tega banget gitu melakukan kayak gini gitu aja sih. Oke. Apakah ada langkah hukum nih? Nih mengingatkan merugikannya bukan cuman Mbak Salsabila aja, tapi banyak. Langkah hukum mungkin udah disiapkan? Aku udah siapin, aku udah punya tim lawyer. Jadi aku bahkan nyiapin tim lawyer itu 3 lapis. Jadi tim lawyer pertama yang mendampingi tahap-tahap somasi gitu ya. Tim lawyer yang satu lagi aku udah siapin kalau misalnya aku memang mau ngambil langkah hukum. Dan tim lawyer yang satu lagi, seandainya memang langkah hukum ini diambil dan ada respon atau ada indikasi, kita bisa tahu siapa dia. Karena aku berpikiran kayaknya bukan orang biasa-biasa sih si buzzer-buzzer ini. Karena sampai video ini dibuat, kita wawancara ini, belum ada sama sekali tindakan korektif dari buzzer tersebut. Kayak nggak takut, kayak nyepelein saya, mentang-mentang saya bukan siapa-siapa, dan mungkin bagi mereka juga nggak akan ketahuan lah gitu. Jadi mereka mempertahankan, bahkan sampai hari ini masih aktif nge-tweet gitu loh. Dan gitu ya, maksudnya aku ini jadi pelajaran buat kita semua. Kita ada di era kecepatan informasi, era di mana rekayasa informasi dan sebagainya begitu jadi membingungkan mana benar dan lain sebagainya. Ya lebih hati-hati lah, lebih hati-hati karena ternyata standar moralnya buzzer ada di situ. Nggak peduli tuh kita udah klarifikasi sana sini, udah menyiapkan bukti dan sebagainya, datang dong ke saya jelasin semua. Keluarin dong foto itu sepenuhnya yang di zoom, saya aja nggak tahu itu di mana. Dan bahkan bisa saya jadi menyimpulkan bahwa ternyata selama ini saya diikutin ya gitu. Kan dalam sehari aktivitas kita nggak ke satu tempat, ada beberapa tempat. Harus jelaskan dong. Dia bilang CCTV, tidak mungkin itu CCTV. Itu pasti dalam persepsi saya, dugaan saya, bukan kepastian, masih dugaan, itu diambil oleh ponsel kamera pribadi. Silahkan dong, kan disebutkannya CCTV gitu dan sebagainya. Buka dong, silahkan buka aja. Ketemu misalnya kita mau di mana, mau di meja hijau atau mau di meja silaturahmi, kan gitu aja sih. Oke, jadi ini udah ada langkah-langkah hukum yang sebenarnya sudah disiapkan sama Mbak Salsabila. Tapi saya tetap mengedepankan ikhtiar dan koreksi. Iya, koreksi dulu ya. Walaupun sampai sekarang nih masih kayaknya belum ada ya, karena tweetnya juga masih terus bergulir ya. Masih bikin tweet-tweet, update-update info-info atau isu-isu terbaru dari lembaga tersebut dan lain sebagainya. Oke. Kita sebentar kesampingin soal buzzernya, kita ngomongin ke bagian dari tweet-tweet ini. Menurut Mbak Salsabila, tweet ini yang juga akhirnya nama kamu tercoreng, apakah ini bagian dari menjegal posisi seseorang gitu, Mbak? Tadi aku udah jelasin sebetulnya ya. Dalam persepsi dan analisa aku, hal seperti ini kan biasa banget dalam kompetisi politik gitu ya.
Kalau aku kan S1, S2, S3 studinya ilmu politik, pemerintahan, hubungan internasional. Jadi sangat punya banyak referensi. Kebetulan juga beberapa kali jadi konsultan pemenangan pilkadanya bupati, gubernur, dan terlibat juga di pemenangan pilpres terakhir. Kita terbiasa menghadapi kompetisi politik yang memang saling membuka aib satu sama lain, tapi bukan fitnah gitu ya. Nah, jadi sangat mungkin sekali dalam persepsi saya pribadi bahwa saya memang, jadi saya bukan dari kemarin Salsa bicara soal perempuan sedih korban, enggak. Saya tidak menempatkan diri saya sebagai perempuan, sebagai korban, tapi mereka yang sadar bisa menggunakan saya sebagai perempuan dalam persepsi yang nih pasti nih perempuan yang lemah nih, yang bisa digunakan untuk kepentingan mereka. Nah, faktanya buzzer ini mengembuskan informasi untuk satu lembaga secara eksis, secara konsisten, secara komit, dan berarti dia memang berharap untuk supaya lembaga ini setidaknya goyah, atau setidaknya siapa yang dia sasar di jajaran pimpinan dan atau yang selama ini dia beritakan menggunakan saya. Karena mungkin dalam persepsi mereka saya adalah individu yang lemah, weak gitu ya. Tapi saya nggak mau menempatkan diri sebagai seseorang yang weak tadi. Meskipun saya perempuan, saya meniti hidup saya dengan integritas luar biasa. Kalau tidak mungkin saya dalam 24 jam membereskan seluruh persoalan, membalikan situasi, menghubungi seluruh media, meyakinkan seluruh media. Kan itu ada variabel silaturahmi, variabel integritas yang dipercaya sama orang, variabel bukti yang kuat dari saya yang selama ini saya tidak perlu juga umbarkan kepada publik, karena menurut saya pengumbaran bukti terhadap publik tentang aktivitas-aktivitas saya hanya akan saya buka ketika langkah ini harus lebih serius. Bukan untuk, mohon maaf ya, kayak apa buat dinyinyirin apa-apa gitu. Jadi harus ada sesuatu forum yang tepat lah buat aku. Pekerjaan keluarga gimana? Terganggukah dengan isu ini? Kebetulan kalau aku kan memang punya konsultan, gitu ya. Jadi pekerjaan waktu riset, mendampingi pejabat publik, mendampingi orang-orang yang memang punya jabatan di dunia politik. Yang nggak terganggu karena ya aku owner dari my own company gitu ya, dan kalau secara aktivitas terganggu pasti, tapi itu melibatkan diriku sendiri. Karena memang 4 hari 5 hari ya berarti ya, sama hari ini jelas aku hanya ngurusin ini doang, yang lain aku skip karena kan dalam persepsi aku semakin dibiarkan semakin banyak orang yang akan tersesat, dan aku mengharapkan aku segera menyelamatkan mereka semua dari ketersesatan informasi ini sehingga jadi prioritas. Kalau keluarga sih secara psikologis gini ya, saya mau cerita ada satu kejadian yang bisa jadi satu gambaran. Tapi kalau ibuku karena memang paham anaknya dari dulu berpolitik, dan bukan cuma ini persoalan kami, persoalan saya gitu ya, karena memang saya tim teknis dan sering jadi tim pendamping, tim ahli, banyak lah dinamika. Tapi untuk khusus ini beliau tegar, banyak berdoa, banyak mendukung, dan membersamai. Tanpa ada satu tetes air mata pun jatuh, dan begitu pula dengan saya. Tapi kami jujur lelah gitu ya. Tapi ada satu cerita di mana ini sangat berdampak tidak hanya pada saya sebagai person, tidak hanya pada keluarga saya sebagai satu generasi, tetapi pada 3 generasi di keluarga saya. Kayak contoh, tiba-tiba adiknya ibu saya itu berarti tante saya kan. Tante saya tuh sampai ditegur sama tetangga yang baca Twitter itu dan menimbulkan percekcokan. Yang tante saya juga pada saat itu belum tahu, belum baca, karena kan nama ibu-ibu ya, nggak main Twitter gitu, mereka tuh pakai Facebook gitu kan, Instagram, yang kemudian sampai akhirnya itu mengganggu yang seharusnya tidak terganggu. Jadi saya harap kita semua bisa belajar bahwa menaruh nasib kepercayaan dan juga keyakinan terhadap buzzer atau akun anonimus itu seharusnya bisa belajar dari kasus yang menimpa saya. Ternyata sebegitu sulitnya membuat mereka sadar bahwa apa yang mereka lakukan itu tidak benar, untuk dikoreksi pun nggak bisa gitu. Nah jadi ini kalau, sekarang beralih ke buzzer, tapi buzzernya arahnya negatif ya ini ya, karena sampai bisa dibilang ini menjatuhkan banyak orang. Tadi kan Mbak Salsa bilang nggak cuma Mbak yang kena, ini ada keluarga, bahkan lelah. Tadi udah lelah banget 5 hari ngurus gitu nih. Mungkin ada orang-orang juga, mungkin kasusnya nggak segede Mbak, tapi mungkin dijelek-jelekin di media sosial, buzzer juga kan, walaupun ya teman-temannya sendiri lah gitu kan Mbak. Tips langkah mungkin bisa Mbak Salsabila bagikan, apakah langsung klarifikasi set atau menyiapkan dulu, gitu gimana? Tipsnya dari Mbak Salsabila? Ada etapa emosional yang harus kita siapkan terhadap kecepatan challenge kecepatan teknologi gitu ya. Pertama ada, kalau tadi ngomongin pengguna media sosial, biasanya dengan teman-temannya sendiri tuh yang pada pakai fake account gitu ya, saling menghina satu sama lain.
ya tentu kita harus sadar bahwa terjun ke dunia media sosial di mana semua orang bisa berselancar masuk dan mengakses, harus ada dong kualitas psikologi untuk menerima bahwa akan ada potensi ini. Tapi di satu sisi kita harus tahu standar toleransi seperti apa yang kita bisa berikan. Toh ada alternatif hukum yang bisa dilakukan. Cuman memang saya rasa ini juga masukan terhadap pemerintah. Harus selain UU ITE, selain isu-isu besar penanganan terhadap bullying, shaming, komen yang menghina dan sebagainya, aku rasa mungkin soal keadilan hukum terhadap kita-kita yang bukan siapa-siapa seperti saya juga harus disosialisasikan bahwa hal ini tuh juga bukan hal yang sepele untuk dilaporkan. Nah itu yang sedang saya pertimbangkan. Semoga ketika saya nanti mengambil langkah hukum, ini bisa jadi contoh perlawanan bagi kita semua yang bukan siapa-siapa, hanya aktivis yang memang mengakar di berbagai kegiatan, tidak awam dengan ekologi politik nasional, tapi kita dianggap bukan siapa-siapa, ya tetap aja tunjukin diri, karena kita punya pikiran, punya gagasan, lakukan yang terbaik. Oke, jangan takut ya. Jangan takut. Aduh, nggak ada backingan, nggak ada apa, coba aja dulu lawan. Kalau emang bener itu salah. Aku sih masih menaruh harapan bahwa tetap ada celah di mana hukum akan berpihak kepada yang benar selama buktinya kuat dan sebagainya. Kendati banyak sekali orang yang nggak mungkin hukum Indonesia tuh tumpul ke bawah, tajam ke bawah, tumpul ke atas. Tapi coba kita pada mana lagi kita akan bergantung ketika tidak pada sistem hukum yang ada di Indonesia sih. Oke, siap. Jadi kalau misalnya balik lagi nih, ngasih waktu nggak sih nih ke si buzzer itu, ke si akun itu untuk menghapus atau mungkin tadi ketemunya di meja silaturahmi gitu Mbak, atau gimana? Aku selalu semoga aja buzzernya juga nonton gitu ya, yang berkaitan juga nonton. Saya sebetulnya ingin menunjukkan itikat baik. Silakan Anda hapus saja dan akui gitu loh. Toh pada akhirnya itu membuat publik tahu Anda salah dan bagi saya cukup. Tapi ketika dalam rentang waktu tertentu, saya juga harus bicara dengan lawyer saya seberapa lama, dan kemudian saya juga sedang mengupayakan beberapa strategi komunikasi politik lainnya yang mungkin bisa bantu siapa sih gitu ya. Ya ada pertimbangan untuk meneruskan langkah hukum selanjutnya, tapi soal tentang waktu saya harus bicara dengan kuasa hukum saya. Selayaknya berapa lama sih? Oke, siap. Nah, sekarang sendiri aktivitas Mbak Salsabila tadi kan dibilang nggak terganggu banyak sebenarnya, cuman lelahnya inilah. Tapi kan lelah ini kan juga pasti kan ada yang harus dikesampingkan, kegiatan-kegiatan yang harusnya tadinya mau dilakukan nggak jadi. Nah, sekarang ini gimana kesibukannya? Apakah masih terus tetap kegiatan aktivisnya atau mungkin ada yang dikorbankan lainnya? Kegiatan aktivisme itu tidak bisa saya hentikan karena itu kayak candu buat aku gitu. Dan mungkin orang-orang bilang apa itu salsa aktivis apa? Kalau dicari secara struktural ya kita masih di level provinsi, level pusat. Aku bikin nama organisasi namanya Serikat Demokrasi Indonesia, itu usianya baru 2 tahun tapi aku bikin sendiri, pakai anggaran aku sendiri. Tujuannya menciptakan narator-narator demokrasi. Tapi kita punya banyak penjelasan bagaimana kita mencintai dunia gerakan dan mencintai dunia advokasi terhadap kelompok marginal, kelompok petani, kelompok anak-anak muda, pecandu narkoba yang itu sudah dimulai sejak tahun 2013. Tapi pada prinsipnya hari ini berkegiatan ya kita tetap mengenal teman-teman gerakan dimanapun, organisasi manapun, kita tetap berkomunikasi. Isu politik nasional kita terus update dengan senior-senior lintas pilihan politik, lintas organisasi, sehingga makanya aneh juga kok dianggap aneh saya bisa kenal sama beliau gitu. Saya bisa nyebutin setidaknya 30 tokoh tuh, siapa aja yang saya kenal yang hari ini duduk di kursi kekuasaan atau digolongkan dalam kelompok elit misalnya gitu. Dan sebagian besar adalah mentor-mentor saya dalam politik sejak saya mahasiswa. Tapi ya nasib ya, akhirnya di framing seperti ini karena mungkin sekali lagi saya perempuan. Seperti rasanya haram perempuan itu bisa gesit dalam panggung-panggung politik atau interaksi politik. Sisanya sih sebetulnya kegiatan aku lagi kuliah aja, kuliah S3, dan terima kasih loh Buzzer karena Anda seminar disertasi saya harus saya tunda ya. Kemudian ya aku masih pegang beberapa klien soal mengawal kepemimpinan dan kebijakan serta beberapa komunikasi politiknya. Terus apa lagi ya berorganisasi di Serikat Demokrasi Indonesia, kemudian ya beberapa bisnis yang itu sebetulnya drive-nya ada di aku langsung. Jadi alhamdulillah nggak ngalamin yang namanya teguran-teguran atau tuntutan-tuntutan kayak jadi nggak konsen kerja di kantor ditegur atasan, nggak, alhamdulillah nggak ngerasain atasannya soalnya. Iya, soalnya alhamdulillah drive-nya ada di aku gitu.
Oke, nah tadi Mbak Salsa juga udah ngomong nih masalah perempuan, aktivis, sering diremehkan. Nah mungkin kita ngebahas sedikit itu kali ya Mbak, yang cukup juga mungkin jadi sasaran akhirnya. Karena posisi Mbak tadi tuh, ya sebenarnya ini juga jadi informasi buat Tribuners, kenapa akhirnya Mbak Salsabila yang kena posisinya. Pekerjaannya jadi Tribuners sudah tahu nih kenapa akhirnya kenanya jadinya kayak gitu. Ya jadi jangan sampai takut juga ya Mbak untuk perempuan-perempuan jadi aktivis dan menyuarakan sesuatu yang dia suka, yang udah jadi candu kalau politik nih buat Mbak Salsabila. Udah jadi candu banget. Saya SMA masuk kelas IPA, pindah ke IPS karena pengen belajar sosial. S1, S2, S3 tadi saya udah bilang ilmu pemerintahan, ilmu politik, ilmu internasional. Seluruh umur saya dalam perkuliahan dihabiskan untuk berorganisasi. Jadi saya bisa kasih siapa corong-corong aktivis yang dianggap punya validasi struktural. Semuanya saya kenal semua tuh. Dari semua elemen. Kita mau bicara siapa? Cipayung Plus. Kita mau bicara siapa? Komite Nasional Pemuda Indonesia. Mau bicara siapa lagi? Kelompok-kelompok organisasi Islam. Hampir semua saya bisa kasih Mbak tuh nomornya, dan setidaknya saya bisa mengkonfirmasi dia kenal atau tidak dengan saya, dan pernah nggak mereka organisasi mereka tuh ngundang saya. Jadi saya bilang dalam live Instagram saya bahwa setidaknya 50 forum diskusi atau seminar mengundang saya sebagai narasumber. Ini menjelaskan begitu ya betapa saya tuh mencintai dan dekat dengan dunia politik, isu-isu politik. Saya ngomong feminisme, kayak tadi sebelum wawancara di sini saya habis diundang di UMJ. Saya bicara tentang bagaimana pemimpin perempuan dan peran pemberdayaan perempuan menjelang pemilu 2024. Saya sampaikan berbagai hal, baik itu dari perspektif politik, dinamika politik, kebijakan, kemudian feminisme dan seluruh kendala social agreement dan social policy-nya. Jadi itu sesuatu yang saya makan dari 2013 sejak saya masuk S1 sampai sekarang, nggak ada yang aneh buat saya gitu loh. Bener-bener that's me, bukan yang dibuat-buat. Bahkan sempat ini juga ya berkecimpung di dunia jurnalis juga ya Mbak ya? Yes, aku 2017 aku pegang jabatan eselon 3. Waktu itu ngurusin politik juga, komunikasi politik lintas kelompok politik, organisasi politik. Kemudian selesai aku jadi pegang jabatan eselon 3, saya lulus, selesai bekerja, pindah ke dunia jurnalis. Dan di situ hanya 2 tahun aja sih, karena memang langsung memutuskan S3. Oke, karena kembali lagi udah terlalu candu nih sama dunia politik dan aktivisnya. Yes, aku kangen banget ya pas zaman jurnalis juga memang banyak kegiatan keaktivisan yang harusnya akhirnya disampingkan, gak bisa jadi narasumber dan sebagainya, karena padat banget kan. Jadi aku tuh pas zaman jurnalis tuh masuk jam 1 bisa pulang jam 4 pagi tuh. Jadi luar biasa padatnya, sehingga ada passion yang manggil-manggil, yang aku rasa ini adalah aku yang sebenarnya. Udah sampai passion, gak bisa ditinggalin. Gak bisa, silakan dicek. Saya bisa kasih nomor siapapun yang Mbak kalau penasaran untuk memvalidasi omongan saya. Oke, semoga ini masalah cepat selesai. Amin. Passion kembali terjalankan lagi. Semua yang udah dikarang-karang agendanya, aktivitasnya bisa kembali beraktivitas dengan normal, nggak lelah-lelah lagi. Dan semoga buzzernya narik tweetnya dan dia. Jadi pelajaran buat kita semua netizen. Terima kasih loh yang sudah maki-maki saya. Saya ucapkan semoga kita belajar aja. Belajar, saya nggak menjadikan itu sebagai sebuah beban hidup, tapi saya sungguh ingin membebaskan mereka yang salah paham, itu aja sih. Karena saya rasa itu tanggung jawab moral saya untuk memastikan bahwa kalian tuh tahu yang sebenarnya. Oke, siap. Paling dari Tribun juga, semoga aktivitas nih kembali pulih, semoga semuanya segera clear. Oke, itu dia Tribuners, bincang-bincang kita bersama Mbak Salsabila Syaira yang ada di samping saya. Terima kasih sudah menyaksikan dan semoga informasi yang kami sampaikan, obrolan kami bisa bermanfaat juga buat kalian semuanya. Terima kasih sudah menyaksikan. Selamat sore.